Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan karunia sehingga saya bisa berprestasi pada siang hari ini, dan selawat salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya di awal kehidupan sampai yang kiamat. Dan yang saya hormati Abian Mirza selaku direktur pesantren sebagai Arif dan keluarga saya yang di rumah, semoga sehat selalu. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran biologi tentang ruang lingkup biologi. Jadi yang pertama, ruang lingkup biologi ada tingkat molekul, tingkat sel, tingkat jaringan, tingkat organ, tingkat sistem organ, dan tingkat individu, serta tingkat populasi, tingkat ekosistem, dan tingkat biom. Yang pertama, tingkat molekul. Tingkat molekul adalah yang meliputi kajian berbagai jenis. Dan biomolekul itu menyusun tubuh makhluk hidup, protein, dan karbohidrat, dan lain-lain. Molekul kehidupan menghasilkan pengetahuan mutakhir yang bermanfaat, yaitu gen misalnya dapat memuak misteri penyakit dengan mencegah dan mengobati. Yang kedua, tingkat sel. Tingkat sel yaitu ditemukan Robert Koch yang mencapai kemajuan sangat pesat, yaitu objek dan persoalan biologi tingkat sel dipelajari dalam cabang ilmu sitologi atau biologi sel yang meliputi morfologi dan jenis-jenis sel, berbagai organela penyusun sel. Organela berfungsi, metabolisme terjadi di dalam sel. Yang kedua, transportasi zat ke dalam dan keluar sel. Dan yang ketiga, cara sel bereproduksi atau membelah diri. Yang ketiga yaitu tingkat jaringan. Apa itu tingkat jaringan? Tingkat jaringan yaitu jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki banyak bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan dimiliki organisme telah memiliki pembagian tugas untuk kelompok sel-selnya. Jadi ada kelompoknya, itu ada memiliki pembagian tugasnya. Cabang biologi mempelajari jaringan yang disebut histologi. Santai. Yang meliputi berbagai macam jaringan. Fungsi berbagai macam jaringan, komponen-komponen penyusun jaringan, pembentukan dan perkembangan jaringan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu tingkat organ. Jaringan-jaringan berbeda dapat bekerja sama untuk suatu fungsi fisiologi yang sama bentuk organ. Cabang biologi mempelajari organ disebut organologi, yang meliputi asal-usul dan perkembangan organ, berbagai jenis organ. Dan fungsi berbagai macam organ, komponen penyusun organ, kelainan yang terjadi pada organ, dan dan selanjutnya yaitu tingkat sistem organ. Tingkat sistem organ yaitu meliputi berbagai macam sistem, yaitu sistem pencernaan, sistem peredaran, sistem gerak, dan lain-lain. Fungsi berbagai sistem dalam mendukung kehidupan penyusun sistem, dan fungsi berbagai macam organ, komponen penyusun organ, dan lain-lain. Selanjutnya tingkat individu, yaitu organisme tunggal, yaitu contohnya seekor harimau, orangutan, burung emprit, dan
sebatang padi dan lain-lain. Nah, objek kajian biologi pada tingkat individu meliputi jenis-jenis organisme. Nah, kedudukannya sel, kedudukannya secara taksonomus, cara memperoleh makanan, cara bereproduksi dan lain-lain. Dan juga tingkat populasi. Tingkat populasi yaitu satu atau lebih individu suatu spesies hidup di suatu tempat dan pada waktu yang tertentu. Nah, serta yaitu contohnya pohon beringin di hutan dan padi di sawah, serta kompetisi bersaing antar anggota populasi yang merebutkan pasangan makanan tempat. Dan perkembangan populasi itu dilihat dari angka perpindahan dan migrasi. Nah, selanjutnya tingkat ekosistem. Tingkat ekosistem adalah sistem ekologi yang membentuk hubungan timbal balik makhluk hidup dan lingkungan hidup, serta dikatakan suatu tatanan. Tingkat ekosistem dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antar segenap unsur lingkup saling pengaruhi. Nah, yaitu contohnya sawah, sungai, ladang, dan lain-lain. Komponen biotik yang berupa makhluk hidup dan komponen abiotik yaitu berupa benda mati dan faktor-faktor lingkungan, serta interaksi makhluk hidup dan lingkungan yaitu biotik dan abiotik yang meliputi jenis ekosistem, biotik dan abiotik dan lain-lain. Yang terakhir tingkat biom. Tingkat biom yaitu biom ekosistem meliputi daerah yang luas dan memiliki flora dan fauna yang luas. Nah, biom juga ekosistem yang berbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis yang dipengaruhi oleh iklim regional. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mengenai kalau saya kurang berkenan, mohon maafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.